Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas metode statistika namanya analisis varian dua arah. Video sebelumnya ada namanya analisis varian satu arah. Pada video kali ini analisis varian dua arah. Two-way analysis of variant. Two-way ANOVA. Ya. Jadi di sini diberikan contoh kasus dan penyelesaian menggunakan software StatCal dan SPSS. Nah, file data yang ada di video ini teman-teman bisa download gratis di sini. Nah, ini dia. Two-way ANOVA. Teman-teman bisa download di sini. Download tulisan dan data di website www.statcomat.com. Ya. Kemudian ini modul StatCal. Teman-teman bisa download modulnya ini, download. Tapi teman-teman harus download di ini dia. www.statcal.org. Teman-teman download modulnya di sini. Pedoman dasar mengolah data dengan StatCal. Satu lagi ini channel YouTube saya namanya StatComat, dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Kita langsung ke contoh kasus. Ini dia contoh kasusnya. Jadi, misalkan seorang guru, ada guru nih, ingin meneliti apakah faktor jenis kelamin dan faktor hobi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian matematika siswa. Oke, jadi ada dua faktor nih yang diteliti, jenis kelamin sama hobi. Apakah kedua faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai matematika siswa? Itulah. Jadi untuk keperluan penelitian, guru tersebut mengambil sampel sebanyak 18 siswa. Kemudian datanya dikumpulkan. Nah, ini dia. Jadi, ini saya buka Excel-nya aja langsung. Nah, ini dia. Jadi di sini teman-teman, ada 18 orang yang diteliti. Oke? Nah, perhatikan data ini. Yang warna kuning ini merupakan variabel kategori. Apa? Variabel kategori. Jenis kelamin variabel kategori karena terdiri dari dua kategori, laki-laki sama perempuan. Jadi pada jenis kelamin, satu itu menyatakan laki-laki, dua menyatakan perempuan. Oke, kayak Andi, satu, oh Andi laki-laki. Rini, dua, perempuan. Dini, dua, perempuan. Jadi, teman-teman, input datanya seperti ini ya. Jadi di sini jangan diketik laki-laki, laki-laki. Jangan seperti itu. Cukup angkanya aja. Kemudian beri keterangannya. Di sini bisa, di atas bisa. Jadi jenis kelamin ini merupakan variabel kategori ya. Terdiri dari dua kategori. Kemudian ada namanya hobi. Nah, hobi ini juga variabel kategori. Satu itu membaca, dua olahraga. Nah, jadi ada berapa variabel kategorinya? Ada dua. Itulah namanya two-way ANOVA. Variabel kategorinya ada dua. Kalau one-way ANOVA, variabel kategorinya ada satu gitu. Jadi, pada two-way ANOVA, pada analisis varian dua arah, variabel kategorinya ada dua. Nah, inilah dia yang warna kuning. Kemudian, variabel numeriknya yang warna hijau, nilai ujian matematika. Jadi, pada two-way ANOVA, terdiri dari dua variabel kategori, satu variabel numerik. Susun datanya seperti ini. Nanti baru kita input ke dalam SPSS. Ingat, input datanya seperti ini. Kasih keterangannya di sini. Gitu ya. Kita lanjut. Ini dia. Jadi, yang mau dicari di two-way ANOVA dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan antara laki-laki dan perempuan? Ada nggak perbedaan yang signifikan antara nilai ujian matematika laki-laki dan nilai ujian matematika perempuan? Atau dengan kata lain, bahasa yang lain, apakah jenis kelamin signifikan mempengaruhi nilai ujian matematika? Itu satu yang mau kita cari. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan
antara siswa yang memiliki hobi membaca dan olahraga, atau bahasa lainnya, apakah hobi signifikan mempengaruhi nilai ujian matematika? Itu yang kedua yang kita cari, di two-way ANOVA. Yang ketiga, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah terdapat interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika? Jadi, pada two-way ANOVA, inilah yang akan kita cari. Ingat, pada two-way ANOVA terdiri dari dua variabel kategori, satu variabel numerik. Oke, kita sekarang mau menganalisis datanya dulu nih. Kalau kita lihat, ini saya sudah hitung. Rata-rata matematika laki-laki, 79,5. Wah, rata-rata nilai matematika perempuan, 76,5. Mana yang lebih tinggi? Oh, laki-laki. Kalau ditanya, ada nggak perbedaan nilai rata-rata matematika antara laki-laki dan perempuan? Ya ada. Ya, karena nilainya kan berbeda. Ada perbedaan. Pertanyaannya, perbedaannya signifikan atau tidak? Nah, nanti baru dijawab di two-way ANOVA. Atau bahasa lainnya, apakah jenis kelamin ini mempengaruhi nggak terhadap nilai matematika? Tapi kalau kita lihat, perbedaannya kan tipis, 79,5 sama 76,5. Ini hanya dugaan nih. Kalau dugaan saya, tidak terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Atau bahasa lainnya, tidak terdapat pengaruh atau jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi nilai matematika. Ini masih dugaan, nanti kita uji dengan two-way ANOVA. Oke, ini jenis kelamin. Sekarang lihat. Orang yang hobinya membaca, rata-rata matematikanya 78,125. Orang yang hobinya olahraga, nilai rata-rata matematika 78. Ya, perbedaannya sedikit, ya kan? Karena perbedaannya tipis, ya kita menduga tidak terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan antara orang yang hobi membaca dengan olahraga. Dengan kata lain, hobi itu tidak signifikan mempengaruhi nilai ujian matematika. Ini masih dugaan, nanti kita uji. Nah, bagaimana dengan interaksi? Itu yang kedua tadi ya. Nah, kalau yang interaksi itu gini. Coba lihat. Lebih detail lagi dia. Rata-rata nilai matematika pada laki-laki yang hobi membaca 64,75. Rata-rata nilai matematika pada laki-laki yang hobi olahraga 91,4. Itu ya. Kemudian rata-rata nilai matematika yang perempuan yang hobi membaca 91,5. Rata-rata nilai matematika perempuan yang hobi olahraga 64,6. Nah, ini terlihat ada interaksi nih. Apa sih maksudnya interaksi? Coba lihat. Oh, ternyata pada laki-laki rata-rata matematikanya yang tinggi itu olahraga. Tapi kalau pada perempuan rata-rata matematika yang lebih tinggi itu orang yang hobinya olahraga. Orang yang hobinya membaca. Nah, jadi dia timpang gitu. Itu namanya interaksi. Jadi pada laki-laki, rata-rata matematika itu tingginya itu pada olahraga. Tapi kalau pada perempuan, tingginya pada membaca. Nah, kan dia kan saling berkebalikan. Nah, itu namanya interaksi. Jadi saya menduga terdapat interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi dalam hal pengaruhnya terhadap nilai matematika. Oke, ini semua masih dugaan. Sekarang baru kita uji. Kita akan menggunakan StatCal terlebih dahulu. Kita jalankan StatCal-nya dulu. Oke. Nah, sekarang kita input dulu data numeriknya. Oke, kita copy data numeriknya yang ini. Oke, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita buat ya 30, 100, di sini nilai matematika. Oke, kita pindahkan datanya. Nah, sudah muncul. Kita sudah berhasil menginput data numeriknya. Lanjut, kita menginput data kategorinya. Ini dia. Kita buat di sini 30, di sini 100. Kita copy data kategorinya. Ini dia. Copy. Kita paste di sini. Ada jenis kelamin, kita beri namanya. Di sini ada hobi, ya.
Terus kategorinya mana? Ini kategorinya, tinggal kita copy. Kita pindahkan ke sini. Muncul nggak? Oke, muncul. Sudah berhasil menginput data kategori. Sekarang baru kita gunakan menu two-way ANOVA di StatCalc. Statistik two-way ANOVA. Kita masukkan variabel nilai matematika, jenis kelamin, hobi. Pilih result. Maka tampil datanya dulu. Nah, ini datanya. Oke, datanya sudah ditampilkan dia. Terus pilih result. Inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya sudah muncul. Pertama, di sini di modulnya sudah ada. Kita fokus dulu ke modulnya. Nah, ini dia. Kita fokus ke baris ini. Baris jenis kelamin. Kita lihat ya. Berapa nilai p-value-nya? Nilai probabilitasnya 0,924. P-value-nya. Ini lihat 0,924. Oke, kita lihat lagi di sini. Nilai p-value 0,924 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Dengan kata lain, faktor jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi nilai ujian matematika. Ya, kita kan bisa lihat sendiri. Di sini kan sudah nampak, ya kan? Antara nilai rata-rata matematika laki-laki dengan perempuan, perbedaannya tipis, sedikit. Jadi dia nggak signifikan. Atau bahasa lainnya, jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi nilai matematika. Terjawab yang pertama. Sekarang yang kedua. Lihat baris hobi. 0,636. Kita lihat di sini. Nah, 0,636. Kita lihat lagi, lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan berdasarkan hobi. Dengan kata lain, faktor hobi tidak signifikan mempengaruhi nilai ujian matematika. Kita lihat, hobi, nilai rata-rata matematika yang hobi membaca dengan olahraga, kan perbedaannya kecil. Jadi dia perbedaannya nggak signifikan, seperti itu. Nah, sekarang baru yang interaksinya. Ini interaksinya, 0 dia. 0,0000 gitu. Kita lihat di sini ya. Tuh 0,000 gitu kan. Karena p-value ini tanda kali ini interaksi dia adalah 0. Perhatikan bahwa pengaturan desimal pada gambar 5 adalah 3. Ini kan 3. 3 angka di belakang koma, 0. 0,000 bisa kita buat seperti itu. Di sini p-value-nya, p-value interaksinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan terdapat interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi dalam hal pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Jadi terdapat interaksi tuh antara jenis kelamin dan hobi. Mana interaksinya? Ya ini tadi yang saya bilang. Oh, ternyata di laki-laki yang tinggi itu nilai rata-rata matematikanya olahraga. Tapi berbanding terbalik kalau pada perempuan yang membaca yang tinggi. Nah, itu namanya interaksi. Interaksi ini, teman-teman, bisa dilihat dari grafik supaya enak. Oke, kita lihatlah secara grafik. Kita bisa pilih graph, line. Kita mau buat grafik dulu. Grafik interaksi ya. Oke, ini grafik interaksi. Kita input dulu rata-ratanya nih. Ini rata-rata matematika. 1 itu apa? Rata-rata matematika laki-laki membaca. Ini dia. Rata-rata laki-laki olahraga. Ini. Rata-rata perempuan yang hobi membaca. Ini dia. Nah, itu dia. Ini kita copy dulu. Kita pindahkan di sini. Kita beri nama rata-rata matematika. Maka muncul di bawah. Tuh, sudah berhasil. Sekarang yang kategori. Nah, ini tinggal kita copy. Kita pindahkan di sini. Labelnya kita copy. Ada jenis kelamin sama hobi. Jenis kelamin sama hobi. Kita pindahkan di sini. Nah, muncul nggak dia? Tunggu dulu. Nah, sudah muncul. Berhasil. Baru kita lihat grafiknya. Cus dulu, cus. 1, 2, 3. Standar deviasinya nggak ada. Nggak usah dimasukkan. Baru kita lihat hasilnya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini dia.
Ini kita bisa edit sih judulnya, nggak usah pakai judul misalkan. Ini kalau mau ngedit grafiknya bisa di sini, kalau di start call. Nih, bakal berubah tuh. Kita lihat. Tuh. Nah, di sini kita bisa lihat pada laki-laki rata-rata matematikanya itu pada orang yang hobi olahraga, tuh yang hijau tuh, nih. Tapi kalau pada perempuan rata-rata matematika yang tinggi itu yang hobinya membaca. Nah, ini kan garisnya kan berpotongan dia, berpotongan. Nah, itu namanya interaksi. Jadi, pas dia terdapat interaksi yang signifikan antara jenis kelamin dan hobi dalam hal pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Yo, sekarang kita gunakan SPSS. Ya, SPSS. Kita input dulu datanya seperti ini. Nah, ini kita input dulu. Tunggu ini kita hapus dulu. Terang dia. Kita hapus. Nah, ada 18. Inputnya seperti ini. Di variable view, data view-nya jangan lupa dikasih value label ya. Ini untuk jenis kelamin. Ini untuk membaca. Dah. Jadi kalau pada SPSS pilih analyze, kemudian general linear model, pilih univariate. Nah, itu dia. Masukkan matematika dependent, hobi, jenis kelamin di fix. Pilih model. Nah, atur seperti ini. Awalnya kan dia seperti ini awalnya. Awalnya seperti ini. Kita hasilkan interaksinya. Masukkan hobi, masukkan jenis kelamin. Oke. Continue. Kemudian pilih plot. Nah, kita bisa membuat grafik nih. Add. Nah, ini grafik interaksi. Kemudian kalau mau deskriptif ya boleh untuk deskriptif di sini. Continue. Oke, maka muncullah dia tuh hasilnya. Ini misalkan rata-rata nilai matematika yang hobi membaca jenis kelamin laki-laki 64,75. Ini deskriptifnya gitu ya. Nah, yang mana? Nih, yang interaksi, hobi, jenis kelamin 0,000. Sama nggak dengan start call? Kita bandingkan dengan start call ya. Mana dia? Two-way ANOVA. Sama dia 0,0000. Yang jenis kelamin berapa yang jenis kelamin? Yang jenis kelamin 0,924. Sama nggak dengan SPSS? Jenis kelamin. Sama 0,924. Yang hobi berapa? 0,636. Sama nggak dengan start call? Sama. Jadi hasil start call dengan SPSS ya sama. Alhamdulillah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.